ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para peserta 80 hadis pilihan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah pada hari ini, alhamdulillah, di hari penghujung bulan Sya'ban, dan insyaallah tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah diberikan umur sampai detik ini. Yang kita harap adalah bahwa umur ini semakin hari semakin padat dengan ketakwaan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya bertambahnya umur pada hakikatnya adalah semakin dekatnya kepada kematian. Ramadan demi Ramadan yang mendatangi kita sebenarnya adalah juga sebagai tanda mendekatnya kita kepada kematian. Alhamdulillah, kita bersyukur Ramadan ini sudah kita jalani bertahun-tahun. Ada yang sudah 15 tahun, 20 tahun, dan besok akan memasuki Ramadan yang kesekian kali. Artinya kita menuju kepada kematian kita. Namun yang kita syukuri adalah kita bisa melewati Ramadan. Apabila kita bisa melewati Ramadan, artinya Allah masih berikan kita kesempatan untuk mengumpulkan bekal dan persiapan menuju kematian dan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Ramadan kita benar-benar akan dibantu oleh Allah untuk mengumpulkan amal soleh. Benar-benar dibantu dengan pahala sahur, dengan pahala sholat subuh berjamaah di masjid atau tepat waktu insyaallah, dengan tadarus Al-Quran, dengan puasa itu sendiri, dengan sedekah, dengan memberi makan orang-orang yang berpuasa, dengan pahala berbuka puasa, dengan pahala sholat tarawih, dan puncaknya adalah Allah akan berikan kita di Ramadan kesempatan meraih pahala yang agung lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Sebuah amalan yang dilakukan dalam hitungan jam, namun dibalas oleh Allah setara bagaikan dia beribadah sepanjang 1000 tahun atau 83 tahun lamanya. Artinya benar-benar Ramadan itu sebuah hadiah besar, sebuah pemberian Allah yang cuma-cuma. Bisa dikatakan inilah bentuk kasih sayang Allah di dunia. Dikasih kesempatan beramal dalam waktu yang singkat, 1 bulan, bahkan lebih singkat lagi 1 malam. Dikasih waktu untuk beramal dan dibalas amal itu dengan ganjaran seakan kita amalkan sepanjang 83 tahun lamanya dengan istiqamah. Padahal dilaksanakan hanya berapa jam saja, namun pahalanya diganti bagaikan 83 tahun secara istiqamah. Ini bukan main, sebuah pemberian yang luar biasa yang harus disyukuri. Makanya kalau sudah mau Ramadan itu
kita harus bersyukur, kita harus semangat, kita harus niat yang benar untuk memasuki bulan Ramadan. Sebab ini pemberian. Kita tidak tahu berapa Ramadan lagi yang akan Allah berikan kepada kita. Baik, itulah sedikit mengenai Ramadan yang insya Allah akan datang menghampiri kita, dan semoga umur kita sampai ke bulan Ramadan, khususnya sampai kepada Idul Fitri, melewati Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan menyelesaikan hadis yang ke-47, yaitu hadis apa kemarin namanya? Hadis Jibril. Ya, kita masih di hadis Jibril yang sudah kita bahas pada 2 pertemuan yang lalu, adalah mengenai apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Mana yang lebih mulia dan utama, iman, Islam dan ihsan. Itu semua sudah dijelaskan pada pertemuan yang silam. Hari ini insyaallah kita akan khatamkan. Hari ini kita akan khatamkan hadis tersebut, hadis Jibril, yaitu pertanyaan Jibril alaihi salam yang keempat. Apa itu pertanyaan yang keempat? Pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan yang membuat banyak manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang banyak menjadikan orang-orang kafir itu semakin kafir, yaitu mengenai kiamat. Mereka tidak yakin dengan kiamat. Ketika ditanya tentang kiamat, tentang akhirat, mereka selalu mengatakan, kapan Allah menepati janji tentang kiamat tersebut? Selalu begitu. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka mengatakan, kapan? Mana bukti bahwa kiamat itu akan terjadi? Jika terjadi, kapan? Kapan? Kenapa generasi terus generasi tidak pernah terjadi kiamat? Mereka orang-orang kafir berkata seperti itu. Mata hadzal wa'du? Kapan kiamat? Kapan akhirat? Kapan kebangkitan? Kapan yaumul hisab? Kapan ada balasan surga dan neraka yang dijanjikan? Maka masalah akhirat benar-benar menjadi ujian bagi setiap manusia. Kadzalika yudhillu Allahu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Allah akan memberikan petunjuk kepada sebagian orang yang mengimani hari kiamat, dan Allah akan memberikan kesesatan kepada sebagian orang manusia yang tidak percaya kepada hari kiamat. Yazadu wa yazdadu alladziina aamanu iimanan. Kiamat itu bisa menambah keimanan orang yang beriman. Hari kiamat, berita tentang kiamat, berita akhirat bisa menambah keimanan orang yang beriman. Di waktu yang sama, berita kiamat itu bisa menjadikan orang kafir semakin kufur. Allah berfirman, وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلْيَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا
وليقول الذين كفروا والذين في قلوبهم مرض وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Jadi bisa menjadi sebab orang-orang kafir dan orang-orang munafik semakin kufur. Sebaliknya bisa menjadi sebab orang-orang beriman semakin beriman. Mudah-mudahan kita orang yang beriman mendengar berita kiamat semakin beriman, semakin bertambah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa itu akan benar terjadi. Sebagaimana manusia itu ada ajalnya, ada waktu rusak, yakni ada waktu melemah, ada waktu tua renta, tua tulangnya, tua rambutnya, tua daging dan kulitnya. Maka tidak beda dengan bumi, juga ada masanya. Ada masa bumi semakin tua, semakin rusak, semakin panas, semakin gersam, semakin tidak ramah seperti mana dulu kala. Dan pada akhirnya bumi akan hancur. Dia akan masuk kepada titik akhir ajalnya. Maka akan hancurlah bumi, dan saat itulah disebut dengan al-qiyamah. Itulah ada kiamat, hancur. Namun belum selesai. Ketika sudah hancur, Allah akan hidupkan kembali dengan kehidupan yang baru. Bumi diciptakan dengan bumi yang baru, langit dengan langit yang baru, badan manusia diciptakan dengan badan yang baru, dengan jasad yang baru. Semua bangkit dari tanah. Mereka bangkit semua, buat ada di atas padang mahsyar. Mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka siapkan selama mereka hidup di waktu yang singkat di dunia ini. Nah, itulah kiamat. Nah, hari ini kita akan pelajari kaidah bagaimana memahami kiamat. Jadi di sini hadis Nabi SAW, pertanyaan keempat kepada Jibril. Pertanyaan Jibril kepada Nabi yang keempat. Pertanyaan yang pertama sudah, kedua sudah, ketiga sudah, sekarang pertanyaan yang keempat. Kata malaikat Jibril kepada Nabi SAW, kapan tiba hari kiamat? Wahai Muhammad, kapan tiba hari kiamat? Apabila ada pertanyaan tentang kiamat, kapan tiba, maka cara menjawabnya seperti yang Nabi jawab. Kalau ditanya kapan, maka jawabannya harus sama dengan yang Nabi jawab. Apa jawaban Nabi? Kata Nabi, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Jadi saya tidak tahu jawaban. Jadi ini kaidah bahwa tidak satu pun manusia yang tahu kapan akan terjadi kiamat. Kapan bumi akan mencapai ajalnya, kemudian dia meledak dan hancur. Kapan matahari akan mencapai ajalnya, kemudian dia akan padam dan dia akan meleleh menjadi lelehan seperti lelehan timah. Kapan waktunya bulan juga akan padam dan dia akan meleleh. Dan kapan waktunya langit akan padam dan akan meleleh. Itu tidak tahu. Jadi waktunya tidak ada yang tahu. Maka siapapun yang memberikan ancang-ancang, perkiraan, apapun dalilnya, apapun pertimbangannya, misalnya pertimbangan saintifik, diperkirakan kiamat 50 tahun lagi,
atau pertimbangannya adalah perkataan salah seorang ahli dari ulama. Diperkirakan umur umat Islam misalnya 15 abad atau 16 abad. Diperkirakan. Maka ketahuilah bahwa ungkapan tersebut, perkiraan-perkiraan tersebut adalah salah. Walaupun keluar dari seorang yang ahli dalam ilmu agama Islam. Sebab sang pembawa agama Islam, sang pembawa risalah Islam, Nabi Muhammad SAW, beliau pun mengatakan seperti yang kita garisi di sini. Beliau pun mengatakan yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Yani saya tidak lebih tahu dari Anda, wahai Jibril, kapan kiamat itu terjadi. Ya, ini kaidah pertama. Apa itu kaidahnya? Yaitu mengenai hari kiamat, semua pernyataan dan perkiraan kapan terjadi kiamat, semua itu salah dan tidak benar. Yang benar, kapan terjadi kiamat? Jawabannya adalah wallahu a'lam. Dia akan terjadi. Nah, dia akan terjadi. Qul ilmuha 'inda rabbi. Hanya Allah yang mengetahui. Baik, itu jawaban Nabi SAW. Jadi, Nabi menjawab, saya tidak tahu. Tetapi, kata Nabi, saya akan memberitahukan kepadamu tanda-tanda kiamat. Maka mempelajari tanda-tanda kiamat boleh. Ada 2 tanda kiamat. 1, 2. Silakan dicatat di bukunya masing-masing. Pertama, kiamat sughra, kiamat kecil. Tanda-tanda kecil, al-alamatus sughra, alamat sughra, tanda kecil kiamat. Kecil. Yang kedua adalah tanda besar. Tanda besar kiamat. Untuk menceritakan tanda-tanda ini diperbolehkan, dipersilahkan. Tetapi menerka setelah menceritakan tanda-tanda, maka ketahuilah terkaan itu salah. Terkaan itu tidak akan benar karena Nabi sendiri tidak mengetahui. Maka silakan berbicara tanda-tanda kiamat. Tanda yang kecil banyak dan berulang. Sekali lagi, tanda kiamat kecil banyak sekali, namun terulang. Sejak dari zaman Nabi sampai Nabi, yakni tanda kecil itu dimulai dengan lahirnya Nabi dan diutusnya Nabi. Ketika Nabi diutus menjadi Rasul, maka itu tanda kecil kiamat yang pertama. Ya, ini kurang lebih sudah 1460 tahun yang silam. 1460 tahun yang silam, tanda kecilnya sudah nampak. Tanda kecil yang pertama yaitu diutusnya Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Dari tanda kecil itu 1480-an, 1480 lebih, 1483 yang silam, tahun yang silam. Yani 40, yani enggak, 1453 kurang lebih, 1453 tahun yang silam. 1453 tahun yang silam, tanda kecil sudah datang, yaitu diutusnya Nabi SAW. Namun sampai saat ini belum terjadi, dan kita tidak tahu. Dan sudah banyak mayit-mayit yang meninggal dunia, baik dari kaum muslimin atau orang-orang kafir, dari sejak
tanda kecil itu muncul sejak Nabi SAW diutus sampai saat ini. Ada mayit yang umurnya sudah 1400 tahun yang silam. Ada mayit yang umurnya sudah 1350 tahun yang silam. Ada mayit yang umurnya sudah 1300 tahun yang silam. Ada mayit yang umurnya 1100 tahun yang silam atau 1000 tahun yang silam. Atau ada mayit yang baru 4 tahun, ada yang baru 5 tahun, ada yang baru 10 tahun, ada yang baru 20 tahun. Ketahuilah bahwa mayit-mayit yang sudah meninggal 5 tahun yang silam, 10 tahun yang silam, mereka masih akan lama menunggu kiamat. Kita tidak tahu. Mungkin Allah, apakah 1000 tahun lagi mereka akan menunggu di dalam kubur alam barzakh, ataupun 2000 tahun lagi, atau 3000 tahun lagi, kita tidak pernah tahu. Artinya umur bumi ini panjang. Berapa ribu tahun atau puluhan tahun atau ratusan tahun atau jutaan tahun, kita tidak tahu. Bumi ini makhluk besar. Langit itu makhluk besar. Allah beri umur yang panjang. Sedangkan manusia makhluk yang kecil. Semakin kecil makhluk, biasanya semakin kecil umurnya. Makhluk manusia umurnya kecil, hanya 60 tahun. Sedangkan bumi entah berapa tahun. Kalaulah dia 10.000 tahun, maka 60 dibanding 10.000 tidak ada apa-apa. Kalaulah bumi itu 100.000 tahun, maka lebih tidak ada apa-apanya 60 tahun dibanding 100.000 tahun. Oleh itu, kita sebagai muslim untuk berpikir lebih jauh lagi. Jangan berpikir tentang dunia saja, makmur, sukses dunia, tidak. Pikirkanlah kehidupan yang panjang dan lama, yaitu kehidupan alam barzakh, kemudian kehidupan kebangkitan, kemudian hisab, kemudian surga. Kehidupan yang tidak tahu kapan akan terjadi, tapi pasti akan terjadi. Maka silakan yakini ada tanda-tanda itu. Silakan pelajari. Tapi jangan pernah berpikir ketika melihat tanda itu kita menganggap bahwa kiamat di depan mata. Jangan selalu berpikir. Karena dari tanda dari Nabi dilahirkan saja, satu tanda kecil itu. Nabi dilahirkan sampai sekarang sudah 1400 belum terjadi apa-apa. Terus ada tanda-tanda lain. Tanda kecil itu belum semuanya muncul. Memang sudah mulai banyak muncul, tapi masih banyak yang belum muncul. Dari yang sudah muncul saja tanda Nabi sampai sekarang hanya 1400 tahun belum ada apa-apa. Sementara masih ada lagi tanda yang belum muncul, yang kecil-kecil. Nah, semua yang kecil sudah muncul, ada yang kecil yang belum muncul. Berarti masih lama. Yani yang kecil saja belum muncul. Kalau yang kecil muncul, apakah langsung? Enggak juga, belum muncul. Yang kecil muncul ini masih lama. Kita tidak tahu, mungkin yang kecil yang terakhir muncul, kemudian masih ada 1000 tahun lagi, kita tidak tahu. Kapan dia akan dekat? Kapan kiamat akan dekat? Kiamat akan dekat apabila telah muncul tanda besar. Apabila telah muncul tanda yang besar. Tanda yang besar ini ada urutannya, bisa dipelajari. Namun jangan berharap bertemu dengan tanda besar. Mudah-mudahan kita jauh meninggal sebelum tanda besar. Apabila tanda besar sudah muncul, barulah tidak lama dari situ akan terjadi kiamat. Tanda besar, kata Nabi SAW, apabila satu tanda besar itu muncul, maka dia bagaikan batu yang berada di dalam sebuah tali, seperti batu tasbih dalam tali, kemudian tali itu putus. Maka akan jatuh batu itu satu persatu, satu. Maka seperti itulah cepatnya kiamat akan terjadi apabila tanda kiamat besar sudah datang. Tapi selama belum datang,
maka kita tidak tahu masih berapa lama lagi akan terjadi kiamat. Baik, setelah tanda besar datang pun kita masih tidak tahu berapa tahun lagi, tapi dia lebih cepat. Setelah tanda besar datang, dia lebih cepat. Nah, di antara tanda besar itu adanya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Dajjal. Kan ada, Dajjal sudah ada. Keluar dia dari sebuah tempat di pulau yang tidak satupun manusia tahu sampai saat ini di mana dia. Tapi dia sudah ada di muka bumi. Dia lepas dari kerangkengnya dan dia merusak muka bumi dan mengaku Tuhan. Kemudian Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga ada tanda namanya keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Mereka juga adalah manusia yang jahat yang berada di sebuah kepulauan, di sebuah daratan yang terjepit dengan dua gunung. Dan ini juga dengan izin Allah, tidak satupun manusia mengetahui. Walaupun sudah memiliki satelit untuk melihat dunia satu persatu, daratan dan lautan satu persatu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan di mana Dajjal itu dan di mana Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian ada juga tanda besar matahari yang terbit dari sisi barat. Dia sudah tidak lagi terbit sebagaimana mestinya. Waktu sudah tidak beratur lagi seperti mana biasanya. Kemudian akan terjadi terus menerus akan keluar binatang-binatang yakni yang menakutkan, yang bisa berbicara. Subhanallah, intinya kejadian itu mengerikan. Kita semua berdoa mudah-mudahan kita tidak menyaksikan kejadian itu. Mudah-mudahan kita wafat sebelum terjadi tanda besar, kemudian kita membawa amal soleh. Itu aja sih yang penting. Jadi sebenarnya masalah kiamat ini silakan pelajari tanda-tandanya, tapi tidak boleh menerka-tapan. Setelah belajar tanda-tandanya, maka merasa takutlah, maka bersiap-siaplah masing-masing untuk menghadapi kiamat kecil bagi diri. Apa itu kiamat kecil? Kiamat kecil adalah meninggal dunia. Kita akan meninggal dunia masing-masing, itulah kiamat bagi kita. Adapun kiamat kubra, kiamat besar untuk bumi ini, kita jawab wallahu a'lam. Memang tanda sudah ada, tapi kita katakan wallahu a'lam. Dan Nabi SAW di sini memberikan beberapa tandanya. Kata Nabi SAW, saya akan kabarkan tanda-tandanya saja. Yaitu jika budak perempuan telah melahirkan anak majikannya. Budak telah melahirkan anak majikan. Apa itu maksudnya? Ini banyak ulama yang menafsirkan ini. Budak perempuan melahirkan anaknya. Lihat di sini apakah ada penjelasannya di buku ini. Kalau tidak ada, nanti Anda coba sampaikan pendapat ulama. Kalau di sini tidak ada penjelasan tentang apa makna dari budak perempuan melahirkan anak majikan. Apa maknanya? Maknanya adalah seperti yang dikatakan oleh beberapa ulama di antaranya Al-Imam Al-Khattabi dan juga kebanyakan ulama lainnya mengartikan maksudnya adalah di antara tanda kecil kiamat bahwa umat Islam akan menyebar menang di seluruh penjuru dunia. Jadi kemenangan umat Islam adalah tanda kiamat kecil. Tapi bukan kemenangan yang sekarang, yang dulu di zaman Nabi SAW. Di zaman Nabi, umat Islam itu menang. Meninggal Nabi diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Umat Islam itu yang tadinya hanya kelompok kecil di Mekah, membesar di Madinah, kemudian membesar sampai ke Yaman, sampai ke Iran, sampai ke Syria, sampai ke Afrika Utara, Mesir,
Lydia sampai ke Nusantara. Saat itu Muslim menang, dan banyak dari orang-orang yang tidak Islam mereka tertawa. Para wanita-wanita yang tidak masuk Islam, yang mereka bertempur yang melawan dengan kaum muslimin, pasukan-pasukan Romawi misalnya, atau pasukan-pasukan Persia misalnya, mereka berperang dengan kaum muslimin dan Muslim menang. Ketika kaum muslimin menang, maka para wanita dari golongan mereka menjadi tawanan. Ketika ditawan, maka mereka disebut budak. Mereka adalah budak. Jadi para wanita-wanita yang tidak masuk Islam, dari musuh Islam yang tertawan, mereka budak. Kemudian karena wanita itu kawanan, nah kawanan itu adalah harta rampasan perang, maka dibagikan kepada kaum muslimin. Ada yang dinikahi jika masuk Islam, ada yang dibebaskan dan seterusnya. Nah yang dinikahi masuk Islam, dinikahi, maka dia budak asalnya, hasil dari perang menjadi budak. Nah, kemudian dinikahi atau dibebaskan, kemudian dari budak perempuan itu lahirlah anak majikan. Ya, ini lahirlah anak dari seorang sahabat, dari seorang kaum muslimin yang merdeka, anak dari majikannya. Begitu maksudnya. Jadi jika budak perempuan telah melahirkan anak majikannya, yakni jika kaum muslimin telah menang, mengalahkan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir para wanitanya tertawan, kemudian dinikahi oleh kaum muslimin dengan cara nikah yang syar'i, kemudian mereka melahirkan anak-anak. Dan mereka adalah budak, melahirkan anak untuk para majikannya, untuk kaum muslimin yang telah menang dalam peperangan penyebaran agama Islam. Dan itu sudah terjadi. Artinya sudah terjadi. Waktu Nabi menceritakan ini, belum terjadi. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril, ciri-cirinya saat itu belum terjadi. Islam belum menguasai. Islam belum menang, memiliki tawanan-tawanan, belum. Tapi setelah Nabi meninggal, bahkan di zaman Nabi pun sudah ada, namun tidak begitu besar. Di zaman Umar membesar, di zaman Utsman lebih besar lagi. Kaum muslimin menang melawan banyak kerajaan-kerajaan di dunia. Kerajaan-kerajaan itu tertawan para wanitanya, dinikahi oleh kaum muslimin. Inilah kisahnya. Para budak dinikahi oleh kaum muslimin dan melahirkan anak-anak. Berarti tanda ini tidak lama setelah Nabi meninggal, mungkin sekitar 50 tahun kurang lebih, atau 40 tahun lah dari Nabi meninggal, tanda ini sudah terjadi. 40 tahun dari Nabi meninggal. Kemudian ciri yang kedua kata Nabi, jika para pengembala unta berlomba-lomba. Pengembala unta dalam hadisnya ada juga pengembala kambing. Ini pengembala unta. Dalam hadis lain pengembala kambing. Jika para pengembala kambing berlomba-lomba meninggikan bangunan. Meninggikan bangunan. Apa maknanya? Siapa pengembala unta dan pengembala kambing? Siapa itu? Pengembala unta dan pengembala kambing maksudnya Nabi SAW adalah orang-orang Arab, bangsa Arab. Karena mereka dulu terkenal sebagai orang yang berprofesi sebagai pengembala unta dan pengembala kambing. Khususnya unta. Di akhir zaman, Allah akan jadikan mereka bangsa Arab yang dulu tidak memiliki alas kaki, yang dulu hanya sebagai pengembala unta. Allah akan berikan pada mereka kekayaan. Dan dengan kekayaan itu, mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Jadi, apakah ini sudah terjadi? Sudah terjadi, dan ini baru saja terjadi. Mungkin ini terjadi, mungkin baru 50 tahun belakangan. Kurang lebih lah, 50 tahun, kalau sekarang 2023. Mungkin baru terjadi di tahun 1980 atau 1970, di mana manusia yang dulunya miskin, para bangsa Arab, para raja-raja Arab sekarang, mereka dulu hanya pengembala, mereka hanya budak yang hina. Kemudian
Allah kayakan mereka, betul-betul kaya. Kalau kita lihat ke negara Arab itu benar-benar Allah berikan kekayaan yang melimpah, benar-benar kekayaan dari Allah. Diberikan minyak oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah ekonomi. Kalau Bapak Ibu lihat, ada yang tinggal di Dubai di sini, lihat bagaimana Allah berikan kekayaan pada negeri Uni Emirat Arab. Lihat bagaimana Allah berikan kekayaan kepada negeri Saudi Arabia. Lihat bagaimana Allah berikan kekayaan kepada bangsa Qatar, negeri Qatar. Lihat bagaimana Allah berikan kekayaan kepada Bahrain. Lihat bagaimana Allah berikan kekayaan kepada Kuwait. Lihat bagaimana Allah berikan kekayaan kepada orang-orang di Oman. Di sana benar-benar mereka kaya. Memang rakyatnya sedikit, tapi mereka kaya. Sehingga yang namanya kemewahan itu nampak di mereka. Kendaraan mereka bukan itu mewah. Dan itu biasa. Karena Allah berikan mereka kemampuan dan biasa. Mereka menggunakan mobil-mobil mewah itu biasa. Mas-mas mewah biasa. Minyak wangi yang mewah biasa. Allah kayakan mereka. Dan nampak sekali setelah Allah kayakan mereka, apa yang terjadi? Para raja-raja yang dulunya nenek moyang mereka adalah hanya pengembala kambing, pengembala unta, kini mereka berlomba-lomba meninggikan gedung. Mereka berlomba. Ada yang namanya Burjul Khalifah. Apa itu? Burj, menara Khalifah tertinggi di negara Uni Emirat Arab. Belum lagi di Saudi, belum lagi di negara-negara yang lain. Mereka akan meninggikan gedung. Terus berlomba-lomba, semakin tinggi, semakin hebat. Ini adalah tanda kiamat. Tanda kiamat yang belum lama perlu kita lihat. Di negara kita juga sama. Dulu negara kita hanya pengembala, nenek moyang kita hanya pengembala petani, kita siapa-siapa. Tapi semakin kesini Allah buka kekayaan. Cara ini dikaitkan oleh Allah. Dulu biasa saja. Mungkin nanti ketika anak meninggal, antum semua meninggal, mungkin kekayaan ini Allah keluarkan lagi. Allah semua. Dari mulai nikelnya, dari mulai timahnya, dari mulai emasnya, berliannya, minyak-minyaknya, sehingga kekayaan itu muncul di muka bumi. Manusia berlomba-lomba untuk meraih dunia, berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan-bangunan, baik rumahnya, ataupun tempat kerjanya, ataupun istana-istana. Begitulah. Ketika Allah sudah buka dunia, Nabi pernah bersabda, aku buka dunia, aku takut ketika Allah membuka dunia bagi kalian. Kalian berlomba-lomba dalam mencari dunia. Begini. Nah, ini tanda ini sudah jadi, sudah ada tanda kecil, yaitu apa tanda kecil itu? Ya ini. Oke, kita bisa punya peluru, kita kerjakan. Apakah para pemimpin di Saudi tidak sadar di sini? Mereka sadar, mereka tahu. Tapi begitulah. Nafsu lebih mendahulukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan. Baik, ini akan terus berjalan. Berlomba-lomba mendirikan bangunan akan terus berjalan. Kemudian juga Nabi mengatakan dalam Al-Quran ada 5 tanda yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ini bukan tanda, ini tambahan informasi dari Nabi. Bahwa ada hal selain kiamat yang kita tidak tahu. Manusia tidak tahu. Namun ayatnya tidak disebutkan di sini. Ilham bisa di-share. Ada dalam surat Luqman dijelaskan ada 5 hal yang manusia tidak tahu. Tidak mungkin tahu, hanya Allah yang tahu. Allah berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." 5 hal yang tidak mungkin manusia tahu. Jadi kan tadi kan judulnya kiamat. Nabi tambahkan 4 hal. Pertama, kiamat Nabi tidak tahu. Dan kita tidak pernah tahu. Ditambah oleh Nabi SAW informasi lain dalam Al-Quran. Kata Nabi, ada lagi 4 yang kita tidak pernah tahu.
yaitu kapan turun hujan. Nah, surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya ada ayat dari situ, lihat, sesungguhnya Allah hanya pada sisi Allah sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Satu, hari kiamat yang tadi ditanya dikit. Ditambah oleh Nabi 4. Apa itu 4 yang ditambah? Satu, yaitu menurunkan hujan. Tidak ada yang tahu kapan akan turun hujan. Tidak ada yang tahu. Maka pawang hujan itu syirik. Ya, tidak ada yang tahu. Itu kuasa Allah. Kita boleh berdoa saja. Minta untuk hujannya dipindahkan ke gunung-gunung dan ke lembah-lembah. Jadi hujan itu kuasa Allah. Kemudian tidak ada yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Itu yang ketiga. Dalam rahim. Yakni bukan masalah jenis kelamin laki perempuan. Itu sih tidak ada masalah. Tapi tidak ada yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Apakah dia janinnya akan jadi atau tidak jadi. Ketika janinnya jadi, apakah dia akan tumbuh kembang dengan normal atau ada yang cacat. Ketika dia tumbuh kembang dengan normal, apakah dia akan keluar dengan selamat atau tidak. Ini panjang urusan. Jadi benar-benar masalah rahim adalah kuasa Allah. Manusia tidak bisa. Manusia bisa mengintip sehat menurut manusia. Manusia bisa mengintip laki-laki atau perempuan. Sekedar itu. Tapi tidak bisa menguasai apa yang ada di rahim. Apakah di rahim itu akan keluar dengan sehat atau meninggal di rahim? Manusia tidak ada. Jadi masalah rahim, masalah urusan kuasa Allah. Kemudian tidak seorang pun yang mengetahui dengan pasti. Yang keempat, apa yang dilakukan besok. Kita semua bisa berencana besok, tapi tidak bisa kita pastikan bahwa itu terjadi. Kita tidak tahu apakah itu akan terjadi atau tidak. Subhanallah. Ini menunjukkan betapa perlunya kita setiap hari meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima, yang juga kita tidak tahu adalah di bumi mana kita akan meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana kita akan meninggalkan dunia. Apakah di Jakarta, apakah di daerah, apakah di Makkah Al-Mukarramah, apakah di Madinah Al-Munawwarah. Kita semua tidak ada tahu di mana kita akan meninggal. Itulah 5 hal, 4 hal yang ditambah Nabi selain kiamat. Kiamat, masalah hujan, masalah apa yang kita lakukan besok hari, masalah rahim, dan masalah kematian. Semua di atas kekuasaan Allah dan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita cukup sampai di sini. Terakhir setelah itu Jibril alaihissalam telah dijawab oleh Nabi SAW dan Nabi menambah dengan surat Luqman tadi. Kemudian Jibril pun pergi. Dan lantas Nabi berkata kepada para sahabat, suruh dia kembali, yakni panggil lagi. Kemudian ketika mereka mendekat mencari Jibril, mereka tidak melihatnya sedikit pun hilang. Maka Nabi berkata, ini adalah Jibril. Dia datang untuk mengajarkan manusia tentang agama mereka. Yakni ini adalah Jibril, dia datang Masya Allah untuk mengajarkan kita. Allah. Diajarkan kepada Nabi, kemudian Nabi ajarkan kepada kita. Kalau mau lihat bagaimana Nabi belajar dengan Jibril, begitulah belajar. Waktunya singkat, ilmunya padat. Ya, hebat ya. Hanya berapa menit? Coba baca hadis itu. Berapa menit terjadi? Berapa menit cara Jibril mentransfer ilmu ke Nabi? Hanya sekian menit. Tapi itu hadis, kalau sudah dijelaskan, berjam-jam untuk menjelaskan hadis. Sudah berjam-jam belum tentu paham, belum tentu beriman, belum tentu tambah iman. Begitulah. Jadi Nabi dengan Jibril itu menerima ilmu dalam waktu yang sangat singkat, dengan isi yang sangat padat. Disampaikan kepada para sahabat. Sahabat juga menerima dengan waktu yang singkat, dengan isi yang padat. Kemudian sahabat menyampaikan kepada para tabi'in juga demikian. Waktu yang singkat, ilmu yang padat. Namun dari tabi'in ke sini sudah tidak bisa waktu singkat. Sudah tidak bisa mempelajari agama ini waktu singkat. Menjadi sebuah ilmu yang perlu waktu untuk belajar. Subhanallah. Perlu waktu. Ada ilmu hadisnya, ada ilmu tafsirnya, ada ilmu tajwidnya. Wah, subhanallah. Tapi begitu Allah Akbar.
Nabi menerima dari Jibril dalam waktu yang singkat, ilmu yang padat. Selesai, hanya seperti itu. Dapat ilmu banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikianlah muslimin kurang lebih cara Nabi belajar pada Jibril atau cara Jibril mengajarkan Nabi. Begitu, sesingkat itu ilmunya padat. Sampailah ke kita satu persatu. Kita perlu waktu untuk baca hadis ini, baca hadis ini. Banyak. Sementara Jibril namanya Jibril simple, Nabi paham, sahabat paham, laksanakan. Allah. Itulah kenikmatan mereka, para Nabi dan para sahabat. Waktu singkat dapat belajar banyak. Kita sabar, waktu banyak kita berkhawatir untuk belajar banyak. Allah. Demikian, terima kasih. Saya Muredi. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita sebelum Ramadan ini. Mudah-mudahan hadis Jibril ini menambah ilmu bagi kita, ilmu yang bermanfaat tentang iman, Islam, ihsan, dan tentang kiamat, dan tanda-tanda kiamat, dan tata cara Jibril mengajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Dengan Qadar secara 83 tahun tidak diberikan kecuali umat yang ada Muhammad. Sahih, hanya umat Nabi Muhammad yang menerima Lailatul Qadar. Makanya bersyukurlah yang sudah dekat pintu Ramadan. Baik-baik siap-siapkan diri, siapkan rezeki, siapkan niat yang baik untuk masuk Ramadan. Nah, bagus. Baik, selanjutnya dari Mas Zarki. Assalamualaikum Ustaz. Saya pernah dengar kalau orang beriman tidak akan bertemu dengan kiamat karena semua mungkin akan diwafatkan sebelum terjadi. Dan orang kafir yang akan bertemu dan merasakan kiamat. Apakah itu betul Ustaz? Benar. Umat Islam tidak akan ada yang meninggal saat kiamat. Betul, karena mereka akan dimatikan dengan angin. Setiap muslim yang menghirup angin itu dia akan meninggal. Sisalah manusia-manusia yang terburuk yang pernah ada di muka bumi ini. Mereka lah yang akan dihancurkan oleh Allah dengan cara khianat. Namun bisa saja terjadi, bukan? Namun umat Islam masih bisa menghadiri tanda besar. Ini yang kita khawatirkan, yang kita takuti. Apa itu tanda besar yang tadi sudah kita sebutkan? Ada Dajjal, ada Ya'juj dan Ma'juj. Di tanda besar itu ada sebagian muslim yang Allah uji menghadiri tanda besar itu. Dan kita berharap kita tidak sampai situ. Ngeri. Kita berharap ya sudah, alhamdulillah. Tidak lama lagi kita meninggal, tidak tahu kapan. Dengan yang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, tak tahu kapan. Yang jelas, sudahlah kita hadapi kematian yang dekat ini. Mudah-mudahan tidak sampai melihat adanya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, matahari yang berputar di barat. Kita mungkin tidak kuat. Baik, jadi benar kalau terjadinya kiamat, benar tidak ada muslim. Tapi di tanda-tanda besar masih ada muslim hidup. Di situ teruji sekali apakah dia akan tetap dalam iman atau dia akan kufur mengikuti Ya'juj dan Ma'juj atau mengikuti Dajjal la'natullah alaihi. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari ini di Solo. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang bertanya dari hadis tentang tanda-tanda kiamat besar sebagai berjatuhannya batu-batu pada tasbih. Apakah ini artinya kita boleh menggunakan tasbih untuk berzikir kepada Allah? Nah, Nabi sebenarnya menyebutkannya bukan tasbih. Bagaikan batu dalam sebuah tali, batu yang butiran-butiran yang diikat, itu yang disampaikan. Karena memudahkan pemahaman, yakni seperti tasbih. Tasbih itu kan butiran-butiran yang diikat di dalam tali yang melingkar. Nabi menyebutnya adalah bagaikan batu-batu lingkaran itu ada dalam tali, ketika putus talinya satu persatu akan jatuh dengan cepat batu-batu itu Nabi menjelaskan tentang cepatnya kiamat datang setelah tanda besar keluar. Masalah penggunaan tasbih ini memang ada pendapat yang mengatakan boleh atau tidak boleh, tapi insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa penggunaan tasbih sebagai alat untuk membantu zikir tasbih atau apa itu yang alat itu, tidak apa-apa. Namun tetap gunakanlah tangan kita langsung, sebab itu tangan akan menjadi saksi untuk kita.
jari-jari kita menjadi saksi untuk itu. Tidak apa-apa insya Allah tasbih atau alat hitung lain. Demikian Allah. Baik, kita lanjutkan lagi dari Ibu Siti Sarjina. Apa Ustaz yang bertanya, berapa lama hari kiamat terjadi? Hari kiamat terjadi satu tiupan. Sekali tiup akan terjadi kehancuran. Terjadi pada hari Jumat. Jadi di hari itu semua terjadi kehancuran, selesai, habis, semua meninggal. Jadi satu hari saja, yaitu di hari Jumat. Kemudian Allah bangkitkan kapan? Kita tidak tahu. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, nah demikian. Baik, yang terakhir dari izin lagi, apa Ustaz tanda-tanda kiamat yang terjadi seperti pendidikan bangunan-bangunan tinggi tersebut, apakah ini sesuai yang dapat dianggap berlebih-lebihan atau tidak diridhoi Allah? Ya, jadi tanda kiamat itu tidak mesti dia itu sebuah yang tidak diridhoi Allah. Seperti tanda kiamat diutusnya Nabi terakhir. Kita tahu bahwa diutusnya Nabi terakhir Allah ridha. Kemudian tanda yang kedua tadi yang Nabi sebutkan, akan ada budak-budak wanita yang dinikahi oleh majikan-majikan kaum muslimin yang menang, para budak tawanan dinikahi kemudian melahirkan anak untuk para majikan. Artinya kemenangan umat Islam. Kemenangan umat Islam juga adalah tanda yang baik, bukan tanda maksiat. Masalah gedung-gedung tinggi. Pertanyaannya, apakah gedung tinggi adalah sebuah maksiat yang Allah benci? Sebenarnya tidak ada masalah gedung tinggi. Sebab di zaman dulu Nabi Sulaiman alaihissalam juga membangun bangunan yang tinggi, yang megah. Kita tahu siapa yang pernah masuk istana Sulaiman? Ada yang pernah masuk? Nggak ada. Tapi ada seorang ratu yang pernah masuk istana Sulaiman. Siapa itu? Ratu siapa? Ratu Bilqis. Nah, kita lihat bagaimana Ratu Bilqis itu terkejut dengan istana Sulaiman. Mengangkat Iya, gambarnya mana dia? Kain ya kain bawahnya sampai terlihat. Bilqisnya. Nah, ini kan sesuatu yang menakjubkan. Kemudian juga kita lihat ada kaum Ad, kaum Samud yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Allah berfirman, wa Samud alladziina jabu as-sakhra bil-wad wa fir'aun dzil awtad. Mereka punya bangunan-bangunan yang tinggi. ذات العماد والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا وجد يسأل في ذلك قاسم لليتجر ألم تروا كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. Iram, di kota Iram, Zatil Imad yang memiliki bangunan yang tinggi. Jadi sebenarnya bangunan yang tinggi ini selama penggunaannya baik dan benar itu tidak ada masalah. Insya Allah tidak ada masalah. Cuman ya begitulah, berarti ini sebuah sunatullah, sebuah bukti bahwa Nabi SAW adalah Rasul. Dengan kalimat yang tadi Nabi sampaikan, bukti nyata bahwa akan terjadi suatu saat manusia membangun bangunan yang tinggi. Sementara di zaman Nabi saat itu, kalau kita lihat ya, peninggalan-peninggalan Romawi, ini kan pernah di Libya ya, kita pernah lihat di Libya ada peninggalan Romawi, itu kan nggak tinggi, lebar. Ya. Iya kan Bu ya, nggak tinggi Bu. Jadi di zaman itu memang tidak tinggi, tapi ini jadi bukti bahwa Nabi SAW mengatakan akan ada pembangunan yang tinggi sekali sekarang itu, Masya Allah. Zaman dulu nggak ada di zaman Nabi tinggi itu. Nah itu sebenarnya walau alam, insya Allah sih itu tidak jadi sebuah maksiat. Tapi apakah itu baik? Ya kembali kepada penggunaannya. Selama penggunaannya adalah baik, sebenarnya tidak apa. Cuman kebanyakan orang bangun tinggi itu untuk kemudahan. Terkadang bukan untuk manfaat, hanya untuk kemudahan. Jika dia hanya untuk kemudahan, tidak manfaat, ini nanti bisa jadi ada unsur mubazir, ada unsur takabur di sana saja. Tapi bukan gedung tingginya, tapi niat membangunnya itu yang jadi besar. Wallahu a'lam. Syukran. Baik, alhamdulillah sudah dibacakan semua, Ustaz. Mungkin ada yang mau bertanya langsung? Masih ada waktu, Ustaz? Nah, enak dulu. Fadal sampai 3 menit lagi. Mungkin bisa dibuka mikrofonnya. Oh iya.
Silakan Bapak Ibu teman-teman yang mau bertanya langsung. Bisa dibuka. Waktu silakan itu yang angkat tangan. Oh itu Siti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz, izin bertanya. Ustaz, kondisi manusia pada hari kiamat itu menurut surat Al-Qari'ah ayat keempat dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya keadaan manusia seperti anai-anai yang berterbangan adalah manusia berterbangan secara bercerai-berai ke sana dan kemari. Serta kebingungan menghadapi hura-hura kiamat yang begitu menakutkan. Terus pertanyaannya, apa yang dinamakan dengan anai-anai? Itu bisa dicari di kamus bahasa Indonesia. Anak-anak itu kupu apa ya? Lalang kupu-kupu apa ya? Siapa yang tahu anak-anak? Agak bingung. Ya itu kunang-kunang, Ustaz. Kunang-kunang. Ya udah kunang-kunang, Bu. Kunang. Ya itu menggambarkan hal kecil. Intinya manusia hancur lebur. Kalau di surat Qamar belalang Ustaz. Ya. Belalang itu bukan bentuknya, Pak. Kalau belalang itu berantakannya. Kalau belalang itu loncatnya berantakan. Kunang-kunang itu adalah hancur leburnya dan menyebarnya, mengambangnya di udara. Mana dia? Jadi tangan ini nanti akan jadi serpian kecil. Serpian kecil. Ini habis semuanya. Sudah kayak debu nanti semua. Kiamat itu nggak main-main. Kalau orang ketabrak, jasadnya masih ada. Kayak orang gunung meletus, dia ada di situ. Kena bom, terus habis itu. Kalau bom mungkin masih tulangnya masih putus, tangannya masih ada sehasta. Ini nggak ada, semua habis. Benar-benar habis kayak apa ya? Kayak gunung meletus. Tadinya gunung yang kokoh, tiba-tiba jadi debu-debu. Gitu manusia besok akan menjadi seperti itu. Saking dahsyatnya kehancuran yang terjadi di hari kiamat. Allah. Ustaz, dari minggu kemarin ini ada pertanyaan yang tertinggal. Ini dalam menyikapi penjelasan kalangan ulama tentang sholat. Sholat itu kan merupakan tiang agama. Terus sebagian mengatakan bahwa sholat itu sebagai fondasi agama. Nah sebenarnya apa bedanya tiang agama dengan fondasi agama untuk sholat itu? Sama aja, Bu. Sama aja. Ini fondasi yang itu adalah yang menopang. Oh no. Kalau dia fondasi di bawah, tiang yang atas. Fondasi bawah, tiang yang atas. Apa saja. Kalau dia patah, maka patahlah seluruh amal ibadahnya. Untuk seluruh amal ibadahnya. Nah, itu maksudnya tiang. Wallahu a'lam. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Tuh rayap, anai-anai, semut, putih. Itu bisa dibaca. Ya, cari di Google. Ya, terkadang penerjemahan bahasa Indonesia itu terkadang perlu dicek lagi. Itu kan terjemahannya. Di bahasa Arabnya, yauma yakunun nasu kal farashil maghfur. Yang harus kita cari adalah makna farash al-maghfur. Ya, namanya terjemah. Terkadang diartikan aneh-aneh, terkadang diartikan seperti kupu-kupu, kadang laron, ada juga laron, macam-macam lah. Yang jelas sih intinya itu manusia akan hancur lebih berterbangan. Itu aja intinya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Sepertinya cukup sudah. Nah, intinya adalah selamat menjalankan bulan Ramadan. Yakini bahwa kiamat akan terjadi. Di sana akan ada hisab. Manfaatkan bulan Ramadan untuk menumpuk amal yang sebanyak-banyaknya dari mulai sahur sampai tarawih, sampai qiyamul lail, sampai zakat fitrah, sampai Idul Fitri. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita, Allah mudahkan kita, Allah kuatkan kita. Amin. Amin. Sallallahu alaihi. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz. Sekali lagi mudah-mudahan hadis ini bisa bermanfaat untuk kita. Setelah penjelasan 3 kali pertemuan, insyaallah selesai. Alhamdulillah. Jibril cuma berapa menit ya? Ya, betul. La ilaha Baik, kita